Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Halo, kalian pasti sering kan ketemu soal kayak gini di sekolah? Contohnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Terus ada lagi nih soal kayak gini, 6 ditambah 1 sama dengan 7. Atau kalian pernah lihat nggak soal kayak gini? 8 dikurang 2 sama dengan 6. Kalian pasti mikirnya gini, kalau ada tanda sama dengan berarti itu tandanya kita disuruh cari jawabannya, iya kan? Jadi kayak gini nih, 2 tambah 3 jawabannya 5, 6 tambah 1 jawabannya 7, 8 dikurang 2 jawabannya 6. Emang kayak gitu ya artinya sama dengan ya? Kita belajar sama-sama yuk. Ternyata bukan kayak gitu loh maksudnya. Tanda sama dengan ini maksudnya adalah untuk ngasih tahu kalau angka yang di sebelah kanan itu sama dengan angka yang di sebelah kiri. Contohnya kayak gini nih, 2 ditambah 3 itu memiliki jumlah yang sama 5 gitu. Kalian tahu gak sih, kita juga boleh loh nulisnya kayak gini, 5 sama dengan 2 ditambah 3. Atau nih, kita juga bisa nulisnya kayak gini loh, 3 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 3. Boleh nulis kayak gitu loh. Nah, jadi maksud sama dengan di sini adalah nilai dari 3 ditambah 2 yang di sebelah kiri ini memiliki nilai yang sama dengan 2 ditambah 3 yang ada di sebelah kanan ini. Sama-sama berapa ayo? Betul, semuanya sama-sama 5. Contoh lagi nih, kita juga bisa gabungin tanda tambah sama tanda kurang loh, pakai sama dengan. Wih, hebat banget ya. Contohnya kayak gini nih, 6 ditambah 1 sama dengan 8 dikurang 1. Nah, sekarang coba kalian hitung deh, 6 ditambah 1 berapa? 7 kan? Terus 8 dikurang 1 berapa? 7 juga. Jadi 7 yang di sebelah kiri sama dengan 7 yang di sebelah kanan. Jadi tanda sama dengan itu bukan artinya disuruh cari jawabannya, tapi tanda yang bisa kasih tahu nilai yang di sebelah kiri itu sama dengan nilai yang di sebelah kanan. Kalian pasti baru tahu kan? Asik deh, kita dapat pengetahuan yang baru kali ini. Sekarang kita mau latihan lagi ya, supaya kita bisa makin ngerti apakah sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, sekarang ada 2 bilangan di sini, 18 sama 81. Bisa nggak ya kita kasih tanda sama dengan di 2 bilangan ini? Coba kalian lihat baik-baik deh. Bilangan yang kiri sama yang kanan kayaknya mirip ya, tapi ternyata beda loh. Kok bisa? Lihat deh baik-baik. Bilangan di sebelah kiri namanya kan 18. Kalau di sebelah kanan itu kan 81, ya kan? Nah, jadi 2 bilangan ini nggak sama ternyata. Kita bisa tuliskan kalau bilangan ini tidak sama dengan. Atau kita juga bisa tuliskan kayak gini, tanda sama dengannya kita coret aja. Nah, sekarang gimana kalau soalnya kayak gini? 9 dikurang 3 ditambah 2 dikurang 0 sama dengan 0 ditambah 1 dikurang 1 ditambah 8. Bisa nggak ya kita kasih tanda sama dengan?
Kita hitung sama-sama yuk. 9 dikurang 3 kan 6. 6 ditambah 2, 8. 8 dikurang 0, 8. Jadi jawaban yang sebelah kiri ini adalah 8. Sekarang kita hitung yang sebelah kanan yuk. 0 ditambah 1 kan 1. 1 dikurang 1, 0. 0 ditambah 8 sama dengan 8. Wah, ternyata yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan sama ya. Berarti kita bisa tuliskan tanda sama dengan. Karena ternyata hasilnya sama-sama 8 nih. Kita coba soal yang lain yuk. Di sini kita tulis ya. 10 sama dengan 1 ditambah 0. Coba kalau ini bisa nggak ya kita tuliskan tanda sama dengan? Kayaknya sih bisa ya. Kan ini kan 10, 1 sama 0. Yang di sebelah kanan 1 tambah 0. Kayaknya sih bisa ya. Ayo, kalian harus hati-hati loh. Perhatikan baik-baik bilangannya. Yang di sebelah kiri kan 10. Nah, yang di sebelah kanan kita lihat deh. 1 ditambah 0 berapa? 1. Berarti yang di kiri 10, yang di kanan 1. Berarti itu tandanya tidak sama dengan. Satu soal lagi ya. 7 ditambah 1 sama dengan 3 ditambah 4. Ayo, kalau yang ini bisa nggak ya kita kasih tanda sama dengan? Coba kita lihat sama-sama ya. Yang di sebelah kiri nih, 7 ditambah 1. Hasilnya 8. Kalau yang di sebelah kanan, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Berarti 8 yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan 7. Berarti 8 tidak sama dengan 7. Karena yang di sebelah kiri hasilnya beda dengan yang di sebelah kanan. Kita tulisnya tidak sama dengan. Di video kali ini kita akan belajar mengenai bilangan genap dan bilangan ganjil adik-adik. Apa itu bilangan genap dan apa itu bilangan ganjil? Bilangan genap adalah bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan dari 2 atau dengan kata lain bisa dibagi 2 atau habis dibagi 2 adik-adik. Jika misalnya kita punya 2 donat nih adik-adik, kemudian kita mau membaginya kepada 2 orang teman kita, maka masing-masing teman kita akan mendapatkan 1 donat. Demikian juga dengan 4. Jika kita punya 4 permen misalnya, kita membaginya untuk 2 orang teman kita, maka masing-masing mereka akan mendapatkan sama, yaitu 2 permen. Demikian juga dengan 6 adik-adik. 8, 10, 12, dan seterusnya adik-adik. Dan kita bisa katakan semua bilangan ini adalah bilangan genap. Ada sebuah cara yang sangat mudah adik-adik untuk menentukan apakah sebuah bilangan genap atau bukan, yaitu dengan melihat satuannya. Kita ambil contoh, misalnya bilangan 32. Apakah bilangan 32 adalah bilangan yang genap? Nah, bilangan 32 ini memiliki angka 2 pada satuannya. Dan angka 2 ini adalah bilangan genap. Sehingga bilangan 32 adalah bilangan genap. Kita ambil lagi satu contoh yang panjang misalnya, angkanya besar. 5.977.354 misalnya. Nah, bilangan ini memiliki angka 4 sebagai satuannya. Dan angka 4 adalah bilangan genap. Itu sebabnya bilangan ini disebut genap. Bilangan 5.977.354 adalah bilangan genap. Bagaimana dengan bilangan 0 ya? Apakah 0 termasuk bilangan genap? Sebenarnya bila kita mengalihkan bilangan 0 dengan 2, kita akan memperoleh 0. Betul ya adik-adik? Kalau begitu, 0 dibagi 2 sama dengan 0. Artinya 0 adalah kelipatan dari 2. Ya, 0 adalah bilangan genap adik-adik. Kita tambahkan di sini 0. Nah, sekarang adik-adik tentunya bisa menjawab ini dong. 150.
Apakah bilangan 150 genap? Ya, betul adik-adik. Bilangan 150 adalah bilangan genap. Mengapa? Karena satuannya 0. Dan 0 adalah bilangan genap. Bagaimana dengan bilangan ganjil? Kalau tadi kita belajar bilangan genap adalah bilangan yang merupakan kelipatan dari 2, maka kita bisa katakan bahwa bilangan ganjil adalah semua bilangan yang bukan merupakan kelipatan dari 2. Atau artinya tidak habis dibagi 2. Contohnya adalah bilangan 1, betul. 3, kemudian bilangan 5, 7, 9, dan seterusnya adik-adik. Bagaimana cara mengetahui bahwa bilangan itu ganjil atau bukan? Cara yang sama yang kita lakukan adik-adik untuk mengetahui apakah sebuah bilangan genap atau ganjil, yaitu dengan melihat satuannya, betul. Misalnya kita memiliki bilangan 59. Nah, bilangan 59 ini memiliki angka 9 pada satuannya, di mana angka 9 adalah bilangan ganjil. Jadi bilangan 59 adalah ganjil adik-adik. Demikian juga dengan bilangan 1441 yang memiliki angka 1 pada satuannya. Angka 1 di sini adalah bilangan ganjil, sehingga bilangan 1441 adalah ganjil. Atau dengan kata lain, bilangan 1441 ini bukan merupakan kelipatan 2. Apa buktinya? Misalnya nih kita memiliki 1441 donat dan kita mau membagikannya sama banyak kepada 2 orang teman kita. Maka kita mendapati ada 1 sisanya adik-adik. Itu sebabnya kita bisa mengatakan bahwa 1441 adalah bilangan ganjil. Atau dengan kata lain, kita bisa menuliskan di sini juga adik-adik. Bilangan ganjil adalah bilangan yang bukan genap. Nah, sekarang kita sudah mengerti adik-adik, bilangan mana yang disebut genap dan bilangan mana yang disebut ganjil. Kita akan lakukan sesuatu yang lebih menarik lagi adik-adik. Bagaimana ya jika kita menjumlahkan bilangan genap dengan bilangan genap adik-adik? Atau bilangan genap dengan ganjil? Kira-kira apa yang terjadi ya kalau kita menambahkan bilangan genap dengan bilangan genap? Coba kita ambil beberapa contoh. Misalnya, 2 ditambah 6. 2 adalah bilangan genap dan 6 adalah bilangan genap. Dan hasilnya adalah 8, di mana 8 adalah bilangan genap. Kita ambil contoh lainnya. 14 ditambah 4. Hasilnya adalah 18, di mana angka 8 di sini sebagai satuannya pada bilangan 18 adalah genap. Sehingga kita mendapati contoh yang lain bahwa genap ditambah genap adalah bilangan genap. Kita mendapatkan satu contoh yang lain bahwa ketika kita menambahkan bilangan genap, kita mendapatkan bilangan genap juga. Kita ambil yang lebih besar misalnya. 156 ditambah 4 misalnya adalah 160. Dan kita mendapati angka 0 sebagai satuannya dalam bilangan 160. Jadi hasilnya genap. Sejauh ini kita menemukan bahwa bilangan genap ditambahkan dengan bilangan genap, hasilnya adalah bilangan genap. Adik-adik boleh loh mencoba lebih banyak lagi. Apakah benar ya, genap dengan genap jika kita jumlahkan akan memperoleh bilangan genap juga? Sebenarnya adik-adik masuk akal juga loh. Kan bilangan genap tadi adalah bilangan yang habis dibagi 2. Atau merupakan kelipatan 2. Jadi kalau sebuah angka yang adalah kelipatan 2 kita tambahkan dengan sebuah angka lainnya yang adalah juga kelipatan 2, maka tentu akan menghasilkan angka yang bisa dibagi 2 dong ya, atau kelipatan 2. Apa yang terjadi ya jika kita menambahkan bilangan ganjil dengan bilangan ganjil? Ganjil, kita akan coba memilih beberapa angka ganjil adik-adik. Misalnya 1 ditambah 3 yang kita tahu sama dengan berapa adik-adik? 4.
Dan 4 adalah bilangan genap. Apa betul ya? Kita coba angka yang lainnya. Misalnya 15 ditambah 7. Kita memperoleh 22. Wah, genap lagi. Coba lagi ah. Apakah 19 ditambah 3 juga genap? 19 ditambah 3 adalah 22. Wah, genap lagi. Coba sekali lagi deh. 23 ditambah 5. Ganjil. Hasilnya adalah 28. Wah, ternyata genap lagi adik-adik. Jadi, ketika kita menjumlahkan bilangan ganjil dengan ganjil, kita memperoleh bilangan yang genap. Sama ya adik-adik. Ketika kita menjumlahkan bilangan genap dengan genap, hasilnya adalah genap. Bahkan ketika kita menjumlahkan bilangan ganjil dengan ganjil, kita memperoleh bilangan yang genap adik-adik. Menarik ya adik-adik? Adik-adik boleh terus mencoba menjumlahkan bilangan yang ganjil dengan ganjil. Apakah benar-benar genap hasilnya? Atau menjumlahkan bilangan genap dengan genap. Apakah benar hasilnya akan selalu genap? Dicoba ya adik-adik. Ada yang lebih menarik nih adik-adik. Bagaimana jika kita menambahkan bilangan genap dengan bilangan ganjil? Apa yang terjadi ya? Kita ambil satu contoh ya. Misalnya 2 ditambah 1 sama dengan berapa adik-adik? 3. Wah, kita mendapatkan bilangan yang ganjil. Coba lagi. Bagaimana ya kalau 4 ditambah 3? Genap ditambah ganjil. Hasilnya adalah 7. Ternyata ganjil. Nah, adik-adik boleh melanjutkan terus ya. Apakah benar semuanya hasilnya ganjil ketika kita menambahkan bilangan yang genap dengan bilangan yang ganjil? Di sini kita sudah mencobanya dan kita menemukan bahwa genap ditambah ganjil adalah bilangan ganjil. Coba kita ingat sekali lagi adik-adik. Bilangan genap adalah bilangan yang merupakan kelipatan dari 2 atau habis dibagi 2. Kemudian bilangan ganjil adalah bilangan yang bukan genap atau bilangan yang tidak habis dibagi 2. Bagaimana jika kita menjumlahkan bilangan genap dengan genap? Kita memperoleh hasilnya adalah genap. Dan kita sudah membuktikannya di sini. Bilangan ganjil, kemudian bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil hasilnya adalah genap. Kita juga sudah membuktikan di sini adik-adik. Ganjil ditambah ganjil adalah genap. Ini adalah bilangan-bilangan genap semuanya. Dan ketika kita menambahkan bilangan genap dengan bilangan ganjil, hasilnya adalah apa adik-adik? Ya, hasilnya adalah bilangan ganjil. Menarik sekali ya adik-adik. Angka berapakah yang hilang dari deret bilangan di bawah ini? Wah, kalian lihat tuh, ada yang bolong kan? Angka berapa tapi ya? Kita coba mulai hitung ya. 100, 101, 102, 103, 104, 105, nah 106, 107, 108, 109, 110. Berarti angka yang hilang adalah 106. Kita coba lagi soal yang lain. Wah, ada yang hilang lagi nih. Angka berapakah yang hilang dari deret bilangan di bawah ini? Kita lihat ya. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Berarti yang hilang 101. Ada di antara 100 dan 102. Gimana? Gampang kan? Kita lihat lagi yuk yang lainnya. Angka berapakah yang muncul sebelum angka 105? Bisa nggak ya jawabnya? Sekarang coba kalian ingat-ingat. Sebelum angka 5 tuh angka berapa ya? Betul, angka 4 kan? Berarti angka sebelum 105 adalah 104. Lanjut yuk. Wah, di sini ada banyak banget nih bilangannya.
dari 1 sampai 120. Kalian lihat baik-baik deh. Ada yang hilang loh di sini angkanya. Angka berapa ya yang hilang ya? Angka ini lebih besar dari 118, tapi lebih kecil dari 120. Angka berapa ya? Kita mulai hitung yuk dari sebelah kiri. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, dan 120. Nah, berarti angka yang hilang itu adalah angka 119. Kita kerjain soal yang terakhir yuk. Kita lihat nih angka berapa yang hilang. Wah, kita lihat nih angkanya di antara 107 dan 109. Nah, habis 7 berapa? 8 kan? Berarti angka yang hilang itu 108. Gimana? Gampang banget kan?